antara mood dan feeling dengan makanan. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa yang hari ini Bapak Ibu tidak punya emosi? Pasti nggak ada ya. Semua orang punya emosi. Ya, ada perasaan sedih, ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, ada perasaan stres, frustasi, depresi, dan sebagainya. Ya, semua mood, semua feeling itu banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dan emotional eating ini adalah penyebab obesitas nomor satu di dunia. Dan menurut saya, segala sesuatu yang terjadi, kenapa kita akhirnya sulit untuk turun berat badan? Kenapa semua diet itu akhirnya gagal? Salah satunya adalah karena emotional eating, ya. Makanan dijadikan pelampiasan Bapak Ibu, ya, atas rasa nyaman atau atas emosi yang terjadi. Masalahnya, tiap hari, tiap waktu ada emosi yang muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita beraktivitas, kita punya peristiwa-peristiwa di dalam hidup, ya. Bahkan emotional eating itu terlatih sejak bayi. Kebayang Bapak Ibu, siapa yang sering mendengar kalau anak bayi menangis, yang dilakukan oleh seorang ibu apa? Diberi ASI. Sepakat ya? Seringnya seperti itu. Nah, padahal satu-satunya komunikasi si bayi itu adalah menangis. Mau bayi itu bosan, bayi itu eh, kesepian, pengen main, ya, lagi pipis, lagi pup, menangis semua. Lagi lapar pun juga menangis. Jadi satu-satunya bentuk komunikasi si bayi itu apa? Menangis. Yang jadi masalah adalah orang tuanya, terutama ibunya, menganggap bahwa kalau disusuin atau diberi ASI, si bayi harapannya akan menjadi tenang. Ya. Bahasa sederhananya gini, kesimpulannya di otak si bayi itu menganggap bahwa setiap ada masalah, maka masukkanlah segala sesuatu ke dalam mulut. Akhirnya kalau ketika dewasa, ketika lagi stres, yang dilakukan gigit-gigit kuku, gigit-gigit pulpen, ya. Segala sesuatu yang bisa dipegang itu digigit-gigit. Jadi sebenarnya konsep emotional eating ini udah kita dapatkan rata-rata ya, kebanyakan saya nggak bilang semuanya, tapi rata-rata di dialami oleh setiap orang di dunia, ya, karena terjadi dari behavior atau perilaku dari lingkungan rumah, ya, dan itulah kenapa emotional eating ini adalah sesuatu yang pengaruhnya besar sekali terhadap kita sulit untuk turun berat badan. Latihannya apa Bapak Ibu? Latihannya adalah Mind Slim Magic Technique. Ini yang ditemukan oleh Master Julie dan nanti kita akan sama-sama praktek di akhir. Oke. Nah, jadi ini adalah emotional eating cycle ya. Tadi di awalnya kita bersosialisasi, kita beraktivitas, kita kerja ya, kita kumpul-kumpul, kita bersosialisasi ya, kita jalan-jalan dan sebagainya, kita akan mengalami emosi tertentu. Ya, kita sedang nyetir, ternyata kita diselip, akhirnya kita marah. Kita muncul emosi ya. Besok kita ketemu teman, teman yang kemarin teman kita punya hutang tapi belum dibayar-bayar, akhirnya kita marah, muncul emosi Bapak Ibu. Nah, dari emosi yang berbahaya adalah ketika emosi tersebut kita hubungkan perasaan nyaman kita dengan keinginan makan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, jadi makanan itu kita gunakan sebagai alat untuk kita merasa lebih baik. Nah, itu yang berbahaya. Nah, setelah kita makan, makannya berlebihan, kita merasa bersalah karena melakukan pelampiasan pada makanan. Ya, supaya kita merasa menjadi lebih baik, ya, emosi kita menjadi lebih terkendali, kita makannya akhirnya overeating. Dan begitu sebaliknya. Ketika kita mengalami emosi, sekali lagi, everyday kita akan mengalami emosi tertentu setiap hari ya. Dan begitu seterusnya. Muncul keinginan makan, kita makan lebih untuk merasa lebih baik. Akhirnya overeating, ya, merasa bersalah dan begitu seterusnya. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang terjadi ketika kita melakukan yang atau mengalami yang namanya emotional eating. Nah, ini saya ingin bahas sedikit Bapak Ibu. Kenapa terjadi emotional eating? Ya, ada yang namanya subconscious mind atau biasa disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat ya, ini ilustrasinya adalah sebuah gunung es. Bahwa tubuh manusia itu terbagi dua. Pikiran manusia terbagi dua, yaitu 12% itu conscious mind atau disebut dengan pikiran sadar.
porsinya kecil Bapak Ibu, ada yang bilang 10%, ada yang bilang 12%. Kemudian adalah subconscious mind atau pikiran bawah sadar, ini 88%. Ada yang bilang juga 90%. Intinya adalah subconscious mind itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap diri kita. Nah, di antara keduanya, ini yang garis-garis putus-putus Bapak Ibu, ini disebut dengan critical area atau otak reptil. Oke ya. Nah, em, otak reptil ini punya dua peran Bapak Ibu, yaitu adalah fight dan flight. Fight dan flight. Ya, kita terbang atau kita lawan. Ya, otak reptil punya manfaat. Manfaatnya apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita. Contoh nih, Bapak Ibu. Kalau di depan Bapak Ibu ada ular kobra lagi nganga mulutnya, kalau kita nggak punya otak reptil, kita akan pegang-pegang tuh ular kobranya. Ya, tapi karena kita punya otak reptil kita aktif. Nah, ini bakal mengancam jiwa kita. Otomatis kita akan menghindar. Ya, sepakat ya. Nah, tapi otak reptil juga ada minusnya, Bapak Ibu. Minusnya apa? Ini, ya. Ketika ada program tertentu yang masuk di pikiran bawah sadar, otak reptil akan ngejaga itu semua, ya. Ngejaga ini semua, ngejaga program yang sudah terjadi. Sama halnya tadi seperti masih bayi, ya. Kalau ada segala sesuatu masalah, maka masukkanlah makanan ataupun sesuatu ke dalam mulutmu. Nah, itu ada sebuah program yang tanpa kita sadarin. Dan ini dikunci oleh otak reptil. Oke. Nah, makan banyak, makan kita overeating. Kita mengkaitkan emosi kita dengan makanan. Kita nyaman nih kalau makan. Makan kita kalau banyak kayak nyaman deh. Jadi lebih tenang. Ada yang berpikiran seperti itu banyak Bapak Ibu. Nah, program-program itu akan dikunci oleh otak reptil, ya. Dan yang jadi masalah adalah ketika program-program tadi masuk ke subconscious mind, masuk ke pikiran bawah sadar, itu dilapisi oleh emosi, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Ya, udah diikat sama otak reptil, kemudian dijagain sama emosi gitu. Emosi kita ini yang membuat, terutama ini adalah emosi-emosi negatif. Emosi ini yang akhirnya, ini sangat sulit sekali ketika ada program baru, Bapak Ibu. Ketika ada program baru mau masuk, ini akan ditolak. Dia akan nanya nih, pikiran bawah sadar akan nanya ke dirinya sendiri. Ini kira-kira akan mengganggu nggak sih kenyamanan situ yang punya tubuh gitu. Oh, ternyata ini mengganggu. Si punya tubuh nggak nyaman dengan hal ini. Ya udah ditolak. Kenapa diet? Ya, ini saya bilang diet ini adalah sebuah program baru. Itu sulit untuk diterima karena hal ini, Bapak Ibu. Hmm, Ya, diet itu adalah sebuah new program, sebuah program baru. Bapak Ibu makan yang selama ini punya konsep, punya program. Kalau makan itu harus banyak, makan harus dihabiskan. Faulty program lagi ya baliknya. Nggak bisa kalau kalau makan itu kalau gemuk itu artinya kaya itu adalah sebuah program yang sudah mungkin tertanam di pikiran bawah sadar. Ketika ada program diet masuk, ini pikiran bawah sadar nggak nyaman. Udah langsung ditolak. Udah ditolak nih program. Kenapa? Alasannya diet bukan solusi untuk turun berat badan. Ya, jadi mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu menangkap ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Nah, ya jadi bagaimana caranya sih Bapak Ibu? Caranya adalah kita mengikis dulu emosi yang ada di sini. Emosinya kita kikis. Kita, nah ini adalah tugas dari Mind Slim Magic Technique. Ya, jadi pengalaman saya Bapak Ibu, Mind Slim Magic Technique ini menarik sekali. Mind Slim Magic Technique bukan hanya Bapak Ibu bisa keterkaitan dengan eh, mengatasi food and mood connection. Bisa jadi Bapak Ibu punya permasalahan di masa lampau. Ingat, emosi bisa saja terjadi masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ya, masa depan kita lebih khawatir, kita ketakutan dengan masa lampau yang sudah terjadi. Dan juga kadang-kadang kita khawatirnya juga dengan emosi-emosi yang terjadi di masa kini. Ya, dan bisa jadi semua program-program yang Bapak Ibu ingin install itu belum bisa terinstall. Alasannya kenapa? Karena ada emosi-emosi yang terjadi di masa lampau. Saya kasih gambaran gini, Bapak Ibu. Paling sederhana adalah ketika menyetir mobil. Siapa yang hari ini bisa menyetir mobil, Bapak Ibu? Hampir semua ya.
Ya, saya yakin yang hadir di Zoom malam hari ini mungkin hampir semua bisa mengendarai entah mobil entah sepeda motor. Ya, anggaplah kita katakan mobil. Ya, mungkin di awal ada orang yang belum bisa nyetir mobil, maka yang dilakukan adalah belajar. Oke, yang dilakukan adalah belajar. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang tadinya kita awalnya nggak paham, nggak ngerti, ya bahasa sederhananya gitu, kita nggak paham bagaimana cara menyetir, kita belajar bagaimana cara menyetir itu, dan akhirnya program menyetir tadi kita masukkan ke pikiran bawah sadar kita. Kita nyetir kadang-kadang sambil makan, kadang-kadang kita sambil angkat telepon, ya, karena udah masuk ke subconscious mind kita, ke pikiran bawah sadar kita, ya. Ingat Bapak Ibu, otak kita, otak kita hanya bisa fokus pada 5 eh, 5 plus minus 3 5 hal dan bisa plus minus 3 bisa jadi 8 ya, ataupun 5 kurang 3 bisa jadi 2 ya, kurang lebih sekitar segitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika contoh tadi yang menyetir ya, ketika menyetir tadi ya tidak terjadi permasalahan di kehidupannya ya, otomatis program-program yang tadinya di awal menganggap bahwa menyetir itu kayaknya sulit, tidak ada emosi di dalamnya, ini bisa dikikis pelan-pelan Bapak Ibu. Program-program lama yang menganggap bahwa menyetir tadi sulit, yang akhirnya si orang tersebut bisa menyetir dengan baik. Ya, akhirnya punya nih program subconscious mind-nya menyetir. Nah, bayangin Bapak Ibu, sekarang kita bayangkan sama-sama. Kalau ada seseorang yang tadinya dia duduk di kursi penumpang belum bisa nyetir, ya, kemudian di dalam waktu berkendara ada si driver dan terjadi kecelakaan. Ya, mungkin mungkin mohon maaf, mungkin si drivernya akhirnya kehilangan nyawa dan tinggal dia saja yang hidup. Kebayang Hmm. ada emosi di dalamnya. Jadi yang terjadi apa? Bahwa program menyetir itu sulit loh. Program saya nggak mau menyetir. Kenapa? Karena ada emosi di situ, ada emosi sedih, ada emosi takut, ya. Dan ini dibawa di masa lampau. Nah, fungsi dari Mindful Magic Technique itu adalah Bapak Ibu sebenarnya untuk mengikis ini, ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin turun berat badan dan mungkin hari ini Bapak Ibu masih tadi disampaikan sama Master Juli lagi pasien rawat jalan ya, lagi sedang rawat jalan untuk melakukan Mind saya sangat menyarankan Bapak Ibu sering melakukan namanya Mindful Magic Technique. Karena Bapak Ibu tujuan Mindful Magic Technique ini adalah untuk mengikis emosi, terutama emosi-emosi yang masa lampau, ya. Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini yang seperti saya singgung tadi bahwa kita ini hidup di dunia ini kita punya tujuan hidup. Bisa jadi masalah finansial, keuangan, masalah keluarga, masalah spiritual, eh, masalah family ya, masalah health atau kesehatan dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor eksternal di dalam diri kita. Kita menuju ke arah sana. Ada hal-hal yang kita ingin tuju, ya. Nah, dari faktor eksternal ini muncullah emosi, Bapak Ibu. Ini adalah faktor internal, ya. Di Mind Slim ada 8 emosi utama. Ya, sebenarnya emosi banyak, Bapak Ibu. Cuma dikategorikan ini menjadi 8 emosi utama. Ada sedih, ada marah, ada kesepian, kemudian ada bosan, frustasi, ada rasa bersalah, ada rasa takut dan depresi. Ya. Nah, di sini konsepnya adalah ketika ada faktor internal tadi, ya, kita akan mengkaitkan permasalahan ini antara mood dan food, ya. Faktor internal ini akan menghasilkan mood, oke? Dan rata-rata orang mengkaitkan rasa nyaman dari perasaan, dari emosi mereka itu dengan food, ya. Dengan food itu terjadi distraksi, oke? Dia bisa mengkat emosinya dengan makanan. Tapi kalau terjadi akhirnya karena tiap hari melakukan aktivitas, ada emosi yang baru yang muncul. Akhirnya dia lebih stres. Dia akan mengalami tekanan-tekanan yang berlebih. Akhirnya terulang lagi Bapak Ibu. Dan begitu seterusnya. Oke. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah Bapak Ibu bisa mengenali dari eh, bahasa rahasia perasaan. Ya, jadi kita bisa talk, bisa feel dan behavior. Jadi kita pikirkan dulu bahwa emosi yang terjadi apa sih di diri kita. Ya, kemudian bagaimana rasanya. Ya, jadi kita berbicara tentang rasa. Nah, ini menarik.
Ya, kalau kita berbicara tentang rasa, maka kita sebenarnya lebih mengenali diri kita lagi, lebih dalam lagi. Kita kenal diri kita. Selama ini kita mungkin tidak kenal diri kita. Nah, tapi dengan mind sleep, kita bisa mengenali lebih dalam diri kita, lebih sensitif lagi, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk mempunyai kebiasaan baru, behavior baru. Nah, jadi all the feelings are good. Jadi semua feeling-feeling yang tadinya kita anggap negatif itu punya pesan baik, Bapak Ibu. All the feelings are good. Ya, biasanya kalau Pastor Juli sering mengibaratkan seperti orang kurir yang sedang mengantarkan barang, ya, akan menggedor rumah kita, ya, berharap untuk dibukakan pintu, Bapak Ibu. Bayangin kalau si kurir tadi nggak nggak kita bukakan pintu, yang pertama gedor, kemudian teriak-teriak, ya. Kemudian bisa jadi gedornya sambil teriak-teriak gitu. Dua-duanya dilakukan gitu. Tujuannya apa? Supaya kita bukain pintunya. Yang perlu kita lakukan apa? Buka pintunya, kita terima barangnya, kita tutup pintunya. Ya, jadi kita eh, bisa memaknai perasaan atau emosi yang muncul di diri kita. Contoh, misal sedih, emosi atau perasaan. Maknanya apa sih? Maknanya adalah kita kehilangan sesuatu. Ya, tujuan baiknya apa? Tujuan baiknya adalah agar kita menghargai apa yang kita miliki saat ini. Oke. Kemudian marah, ya, merasa diperlakukan tidak adil. Ya, jadi tujuannya apa sih? Agar tahu bahwa keadilan itu seperti apa. Supaya orang lain bisa mendapatkan keadilan. Ya, kemudian ada rasa kesepian. Ya, kita meskipun ada pasangan, kita punya teman, tapi kita punya orang tua, tapi rasanya kita nggak punya mereka. Ya, rasanya kita sendirian. Ya, tujuan baiknya apa? Agar kita memperbaiki kualitas komunikasi. Oke, kemudian ada rasa bosan. Kita jenuh atas apa yang kita lakukan tiap hari begitu-begitu saja. Tujuan baiknya apa? Kita mencari tantangan baru. Ya, manusia perlu segala sesuatu. Manusia dinamis, makhluk dinamis. Jadi kita perlu mencari sesuatu hal-hal baru. Ya, kemudian ada rasa frustasi, perasaan putus asa. Kita mengupayakan nih semuanya segala cara untuk tujuan yang kita inginkan. Ya, tujuan baiknya apa? Kita mencari cara yang berbeda yang kita lakukan saat ini. Ya, kalau katanya Albert Einstein, ya, definisi kegilaan itu apa sih Bapak Ibu? Definisi kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita frustasi sendiri karena yang kita inginkan itu tidak pernah kita dapatkan. Ya, tujuan baiknya apa? Kita bisa eh, cari cara yang baru. Biasanya disebut kalau di NLP namanya TOTE, test operate, test exit. Kita tes apa yang kita punya, teknikal apa yang kita punya, skill apa yang kita punya, kita operasikan ya skill kita, kemudian kita tes lagi apakah sesuai dengan tujuan kita. Kalau sudah selesai, maka kita exit. Kita lakukan terus-menerus, tinggal kita ulangin. Oke, kemudian ada rasa bersalah, ya kita merasa bersalah pada diri sendiri atau orang lain. Tujuan baiknya apa? Tujuannya agar kita bisa aware, kita bisa memperbaiki diri kita. Ya, ada juga perasaan takut, Bapak Ibu, yaitu perasaan khawatir, cemas maknanya. Kemudian tujuan baiknya adalah agar kita lebih bersiap diri, ya. Kita mempersiapkan, kita punya perencanaan, itu tujuan baiknya. Kemudian yang terakhir ada depresi. Ya, banyak hal yang perlu diselesaikan, ya. Kita punya permasalahan A, belum selesai permasalahan A, muncul lagi permasalahan B. Kemudian muncul lagi permasalahan C, ya. Tujuan baiknya apa Bapak Ibu? Yaitu kita bisa membuat skala prioritas. Mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, mana yang nanti, dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Ya, jadi kita punya skala prioritasnya. Ya, nah kemudian di emotional eating ini ibarat tungku. Ya, ini menarik nih. Ibarat tungku. Ya, tungku yang isinya air, kemudian di bawahnya dipanasin dengan kayu bakar yang ada apinya. Ya, saya mulai dari bawah dulu ya. Yang kayu bakar itu ibarat apa sih? Ini adalah pengalaman masa lalu, Bapak Ibu, masa sekarang ya, dan pemikiran masa depan. Jadi berhubungan dengan emosi, ya. Kita kadang-kadang punya kepahitan-kepahitan masa lalu yang kita bawa sampai hari ini, ya. Kepahitan hari ini kita bisa bawa untuk masa yang akan datang. Kebayang ya? Ya, jadi si api ini kalau kita tidak kontrol itu akan terus membesar. Kenapa? Karena emosi akan terjadi tiap hari. Pertanyaannya adalah sering kita dengar eh, supaya kita nggak stres, kita harus memanajemen emosi. Wah, keren banget kan bahasanya. Eh, kita harus mengatur emosi kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Kan itu sederhana. Sama sama halnya seperti orang kalau kita punya anak, kadang-kadang kita suruh belajar. Ayo belajar supaya dapat ranking. Ayo belajar supaya nilainya bagus.
Pertanyaannya, gimana caranya belajar, Bapak Ibu? Ya, sama dengan ini. Kita punya emosi, terus bagaimana caranya kita manage emosi kita? Ya, tujuannya apa sih? Kalau kita emosinya tidak bisa kita manage, maka dia akan membakar si tungku tadi. Ya, ibaratnya di dalam tungku tadi ada air. Air yang mendidih itu emosi kita. Ya, kayu bakar tadi adalah pengalaman-pengalaman yang muncul di hadapan kita, peristiwa-peristiwa yang muncul. Air tadi mengibaratkan emosi. Semakin panas, air tadi akan semakin blubub-blubub bahasanya, makin mendidih, makin makin panas lagi. Ya, dan kalau tungkunya itu nggak tahan dengan panasnya air, maka tungku itu bisa retak, bisa pecah. Dan tungku itu ibarat tubuh kita secara fisik. Ya, jadi ya. Ketika kita kaitkan dengan bagaimana kita makan, ini seperti siklus tadi ya, ya semakin mendidih airnya, kita berusaha untuk mencari supaya airnya tadi tidak mendidih. Larinya kemana, Bapak Ibu? Larinya ke makanan. Supaya emosi kita redam, ya larinya ke makanan. Padahal peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, solusinya bukan di makanan, Bapak Ibu. Solusinya adalah di diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu lebih mengenal, lebih sensitif terhadap dirinya masing-masing. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan tubuh atau fisik yang lebih sehat. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, eh baik kita masuk ke praktek ya, MMT, Slim Magic Technique. Tapi saya ingin mencoba Bapak Ibu. Saya ingin membawa Bapak Ibu menuju kedamaian terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Main Slim Magic Technique. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada diri Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kalau ada alat tulis, ada kertas, ada pensil, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada diri Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, yaitu kerugian apa saja yang sudah terjadi karena adanya emosi negatif dan pikiran yang membatasi. Ya, bisa jadi Bapak Ibu, ini terkait dengan bentuk tubuh Bapak Ibu, terkait dengan berat badan Bapak Ibu. Kerugian apa sih yang sudah terjadi? Bisa jadi karena saya kegemukan misalnya, wah saya dibully sama teman saya, ini udah terjadi misalnya. Em, saya kalau jalan kaki saya nggak nyaman, lutut saya sakit. Nah ini yang sudah terjadi. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian pertanyaan kedua adalah kerugian apa saja yang akan muncul jika emosi negatif itu dan pikiran yang membatasi itu terus ada. Nah, ini untuk yang masa yang akan datang ya, masa yang akan datang. Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu munculkan. Misal contohnya, wah kalau saya ini punya berat badan yang cukup gemuk, bisa jadi eh, muncul diabetes, penyakit Mas. Bisa jadi bisa stroke saya Mas. Ada juga yang kadang-kadang saking eh, mengerikannya, saya masih saya takut mati Mas. Saya ingin hidup lebih lama, misalnya kayak gitu. Nah ini yang pertanyaan yang berikutnya ketiga, keuntungan apa yang diterima jika emosi negatif dan pikiran yang membatasi itu hilang? Mas, saya bisa makan dengan lebih sadar. Saya bisa ngontrol makan saya, Mas. Saya ingin hidup lebih lama. Saya ingin tubuh saya sehat. Saya ingin melihat anak cucu saya bermain-main. Saya bisa menghadiri cucu saya nanti kalau sudah nikah, saya bisa hadir. Ya, itu keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapatin. Apapun yang terlintas di pikiran Bapak Ibu keluarkan. Ya, keuntungan apa sih yang Bapak Ibu terima jika emosi negatif itu hilang? Kemudian pertanyaan terakhir adalah pesan positif apa yang ingin disampaikan oleh emosi negatif tersebut? Tadi ada sudah ya yang sebelumnya. eh, Ketika Bapak Ibu mungkin sedih, Bapak Ibu akan lebih menghargai apa yang Bapak Ibu milikin. Bapak Ibu marah, Bapak Ibu lebih eh, untuk menegakkan keadilan. Ya, Bapak Ibu baca pesan positifnya. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Supaya reaksi kita, aksi kita terhadap reaksi tadi, terhadap emosi tadi itu menjadi baik. Ya, kalau kita merespon ya emosi negatif tadi dengan negatif juga, maka hasilnya pasti negatif Bapak Ibu. Tapi ketika kita merespon sesuatu yang negatif tadi, terutama di emosi, kita cari pesan baiknya. Harapannya aksi kita, reaksi kita itu akan menjadi positif. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah pintu menuju kedamaian. Oke. Dan ini adalah Mind Slim Magic Technique ya, Bapak Ibu. Saya ingin
mengulang sedikit saja sebelum kita praktekin bareng-bareng ya yang tata laksananya yang pertama adalah Bapak Ibu bayangkan makanan yang membuat Bapak Ibu merasa nyaman ya Bapak Ibu sebutkan satu makanan kalau Bapak Ibu makan ya eh, Bapak Ibu merasa nyaman dengan perasaan emosi Bapak Ibu. Bapak Ibu ukur dengan skor ya. Ini sifatnya subjektif ya 0 sampai 10 Bapak Ibu ukur ya. Kalau makan ini kayaknya nyaman deh. Saya jadi nggak marah. Kalau makan ini kayaknya saya jadi lebih tenang. Yang yang misalnya yang masih muda-muda yang habis diputusin pacar kayaknya makan coklat kayaknya bikin nyaman gitu kan. Nah, Bapak Ibu ukur intensitasnya, skalanya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tarik nafas, buang nafas ya dan mulai berkonsentrasi ya, fokus pada diri Bapak Ibu ya. Nanti kita praktekin bareng-bareng. Kemudian yang ketiga tapping. Tapping atau mengetuk-ketuk punggung tangan kiri. Di sebelah sini ya, sebelah kiri di jari manis Bapak Ibu, jari manis. Kemudian Bapak Ibu bisa lirik mata kiri bawah, kanan bawah, kemudian putar searah jarum jam. Yang berputar adalah matanya, bukan kepalanya yang bergerak. Bukan kepalanya yang berputar. Kalau kepala yang berputar, Bapak Ibu sedang SKJ ya. Nah, yang berputar adalah matanya. Ya, kemudian sebaliknya. Kemudian berhitung 1 sampai 5, ya. Usahakan semua panca indera Bapak Ibu merasakannya. Ketika Bapak mulai berhitung, getaran suaranya Bapak Ibu rasakan, telinga Bapak Ibu bisa mendengar, ya. Semua panca indera Bapak Ibu libatkan semuanya. Oke, kemudian bergumam, bergumam dengan lagu yang Anda sukai dan membuat perasaan senang atau joyful, ya. Kemudian biasanya dengan lagu Happy Birthday. Kemudian pindah ketukan di karate chop, ya, di pisau tangan kiri. Kemudian tarik nafas, buang nafas. Ya, kemudian yang terakhir ditutup dengan tapping di bawah ketiak kiri, kurang lebih 3 jari dari pangkal ketiak Bapak Ibu. Ya, jaraknya. Oke. Kemudian ditutup dengan usap-usap ya, seperti hug position, ya, posisi memeluk diri sendiri, mengusap-usap sambil mengeluarkan suara lega. Ah, Oke, Sudah siap? Kalau sudah siap, kita praktek bareng-bareng, yuk Bapak Ibu. Kita praktek bareng-bareng, ya. Kita praktek bareng-bareng, ya. Jadi Bapak Ibu bisa identifikasi dulu makanannya yang membuat Bapak Ibu merasa nyaman, ya. Jika Bapak Ibu makan makanan tersebut, dan lebih baik Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi perasaan emosi apa yang terjadi, ya. Perasaan emosi apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Apakah ada sedih kah? Ada frustasi kah, depresi kah? Mungkin yang terjadi. Kita ambil contoh yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu lagi sibuk di kantor, atau mungkin yang lagi riuh sama anak-anaknya, mungkin yang ibu rumah tangga, yang anaknya suka ngambur-ngambur rumah gitu. Ada perasaan marah, ada perasaan capek, jengkel, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa identifikasi perasaan emosi apa. Bapak Ibu juga bisa ukur skornya, 0 sampai 10. Emosinya seperti apa. Oke, kalau sudah, ya. Kalau sudah, ada satu teknik Bapak Ibu sebelum kita masuk ke Mainstream Magic Technique, ya, bagaimana cara menarik nafas, ya. Ada 3 tarikan nafas yang biasanya saya lakukan, ya. Tarikan nafas pertama Bapak Ibu bisa bernafas seperti biasa, tarik nafas, buang nafas secara perlahan. Oke. Kenapa nafas itu penting? Karena nafas itu adalah jembatan antara pikiran dan tubuh kita. Dia menghubungkan itu adalah nafas. Ya, semakin banyak Bapak Ibu bernafas, semakin susah Bapak Ibu untuk mengontrol emosi. Kebayang kalau orang lagi marah, lagi emosian, nafasnya pendek-pendek atau lambat-lambat Bapak Ibu? Atau panjang-panjang nafasnya? Pendek-pendek atau panjang-panjang? Ya, tentunya kalau orang lagi marah, nafasnya pendek-pendek. Ya, kadang-kadang disuruh tarik nafas, buang nafas gitu kan. Nah, jadi kita nafasnya selambat dan sepanjang mungkin. Ya, hembusannya yang panjang ya. Tarik nafas, tarik nafas yang pertama. Tarikan nafas yang kedua. Seperti orang meniup lilin. Bapak Ibu. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Kemudian, nah, tarikan nafas yang ketiga. Seperti perasaan lega. Di MMT ada perasaan lega di terakhir. Tarik nafas, buang nafasnya seperti perasaan lega. Bapak Ibu bisa rasain bedanya? Ya, kalau sudah tarikan nafas, jadi ada 3, tarikan nafas biasa, tarik nafas, buang nafas melalui hidung, perlahan. Kemudian tarikan nafas kedua, oke, seperti meniup lilin lewat mulut. Tarikan nafas yang ketiga seperti orang perasaan lega.
Oke. Oke, kalau sudah, ini membantu Anda supaya bisa menurunkan frekuensi otak Bapak Ibu. Ya, supaya yang tadinya lagi di kondisi beta, Bapak Ibu lagi ada kecemasan dan segala macam, ada distraksi dari luar, di sini Bapak Ibu bisa menurunkan gelombang otak sedikit lebih rendah, yaitu di kondisi alfa. Harapannya seperti itu. Oke, oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu persiapkan titik nine gamut Bapak Ibu di sebelah kiri, di jari manis. Ya, Bapak Ibu bisa ketuk-ketuk dengan satu jari atau dua jari boleh. Ya, ketuk-ketuk, ya, terus ketuk-ketuk, ambil tarik nafas, buang nafas, ya, secara perlahan, ya, nikmatin, rasakan semua panca indera Bapak Ibu berpartisipasi semuanya. Oke, semakin fokus pada diri Anda, abaikan apapun yang ada di sekitar Anda, Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa lirik ke kiri bawah, oke, ke kanan bawah, kemudian putar searah jarum jam dan sebaliknya. Oke, sekali lagi, oke, lirik ke kiri bawah, ke kanan bawah, putar searah jarum jam dan sebaliknya. Oke, yang terakhir, ya, sambil ketuk-ketuk di posisi nine gamutnya, lirik ke kiri bawah, ke kanan bawah, putar searah jarum jam dan sebaliknya. Oke. Terus tetap mengetuk nine gamutnya Bapak Ibu di jari enam manis. Ya, kemudian berhitung 1 sampai 5 dengan suara makin keras. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Oke. Setelah itu bergumam dengan lagu Happy Birthday. Telinga Bapak Ibu bisa dengar. Oke, setelah itu di karate chop Bapak Ibu. Di karate chop, oke. Di karate chop di bagian bawah, ya. Di pisau di sini. Kemudian tarik nafas, buang nafas, ya. Libatkan semua panca indera Bapak Ibu. Libatkan diri Bapak Ibu lebih sadar lagi, ya. Bayangkan emosi negatif yang tadi muncul itu sudah selesai. Ketika Bapak Ibu sedih, perasaan sedih itu udah hilang. Semua udah selesai. Menjadi biasa-biasa saja emosinya. Sambil Bapak Ibu merasakan, memikirkan emosi yang terjadi, Bapak Ibu pikirkan hal positif apa sih? Hal positif apa yang dimaknai oleh emosi negatif tersebut? Rasakan feelingnya, rasakan bahwa Bapak Ibu semakin excited, ya. Rasakan semuanya udah selesai, ya. Ya, mungkin sebagian dari Anda merasa tubuhnya menjadi merinding. Mungkin ada sebagian dari Anda yang merasakan bahwa perasaan emosi ini udah selesai. Bapak Ibu udah ikhlas, udah pasrah. Oke. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu ke bagian ketiak. 3 jari di bawah ketiak, di pangkal ketiak, Bapak Ibu bisa ketuk-ketuk di situ. Oke, tarik nafas, buang nafas, perlahan. Oke, rasakan tubuh Bapak Ibu semakin bugar, semakin segar. Ya, oke, tingkatkan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Oke, semakin segar, semakin bugar. Ya, Bapak Ibu semakin excited ya bahwa tubuh Bapak Ibu semakin sehat, semakin bugar. Tingkatkan lagi Bapak Ibu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Mungkin ada perasaan yang aneh di diri Bapak Ibu. Terima, ya. Tingkatkan lagi 10 kali lipat, 100 kali lipat. Oke. Kemudian ditutup dengan usap-usap hug position seperti orang memeluk diri sendiri. Mungkin sebagian ada yang merasakan merinding di seluruh tubuhnya. Sebanyak 20 kali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa rasakan state of mind. Ya, Bapak Ibu bisa posisi hug, ya, posisi memeluk diri sendiri sambil mengeluarkan suara lega. 20 kali Bapak Ibu rasakan emosi negatif yang tadi muncul itu udah keluar bersama tarikan dan hembusan nafas Bapak Ibu. Tarik nafas. Ya. Oke, sebagian dari Bapak Ibu merasakan merinding yang begitu sangat di seluruh tubuh Bapak Ibu. Oke, nikmati Bapak Ibu perasaan ini, perasaan joyful, perasaan yang begitu excited dari diri Bapak Ibu. Sebanyak 20 kali. Rasakan state of mind Bapak Ibu, rasakan state of body Bapak Ibu sudah bergeser. Yang tadinya dipenuhi perasaan emosi negatif dan sekarang sudah perasaan joyful, perasaan happy, perasaan bahagia, semakin sehat, semakin bugar. Oke, cukup. Oke, ada yang mau sharing Bapak Ibu sampai di sini? Perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan? Saya sambil stop share sebelum ini, saya stop share dulu ya. Ada yang mau berbagi kepada teman-teman yang lain? Apa perasaan yang setelah tadi kita lakukan bareng-bareng dari Main Slim Magic Technique? Silakan Bapak Ibu.
lega ya. Oh, Master Juli lega. Ini Master Juli ngikut juga tadi ya. Berarti. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, s- saya sangat menyarankan sekali kepada Bapak Ibu yang lagi program Mainstream lakukan MMT everyday tiap hari ya karena ini begitu luar biasa ya karena sekali lagi emotional eating itu menjadi kalau saya bisa dalam tanda petik itu katakan bahwa ini adalah musuh utama ketika kita eh, ingin mendapatkan tubuh yang ideal ya. Five Magic Rules kita akan berantakan ketika kita terganggu terkait emotional eating. Ya, pengalaman saya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, harapannya bisa eh, mengatur emosinya, mengatur dalam tanda petik ya. Karena Bapak Ibu udah punya toolsnya. Apa itu toolsnya? Yaitu MMT, Mindful Magic Technique. Ya, Bapak Ibu pengen punya emosi yang muncul. Ya, biasanya saya pribadi, Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah eh, saya melakukan MMT ya. Kalau saya biasanya pagi hari itu always selalu yang namanya meditasi. Meditasi bukan meditasi yang seperti orang kebanyakan ya, meditasi yang ada di gua-gua dan sebagainya. Enggak. Meditasi intinya untuk lebih masuk ke dalam diri, deepening ya. Kemudian saya melakukan MMT. MMT tujuannya apa? Supaya saya emosi saya menjadi biasa-biasa saja. Ya, karena kita tiap hari ada peristiwa, kita punya emosi. Ya, peristiwa tidak bisa kita hilangkan, Bapak Ibu. Itu akan menjadi memori ya peristiwa-peristiwa masa lampau itu akan jadi memori yang perlu kita menjadi yang netralisir itu adalah emosi yang terjadi ya emosi itu eh, kita bisa kontrol ya kalau orang tanya gimana cara mengontrol emosi dengan MMT Bapak Ibu ya seperti itu oke dan yang terakhir adalah eh, saya udah punya quote ya ini saya share screen lagi ada punya quote bahwa transformation isn't just about becoming healthier, it's about evolving into your best self. Ya, kalau bahasa Indianya Bapak Ibu, bahwa transformasi itu bukan hanya tentang menjadi lebih sehat, ya, menjadi sehat penting, tapi yang lebih penting adalah kita berkembang menjadi diri kita, menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Ya, jadi pengalaman saya menjalankan Mind Slim bukan hanya sekedar eh, cara untuk turun berat badan ya turun berat badan oke tapi lebih dari itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memahami bahwa mind slim itu adalah sebuah the way of life bagaimana diri kita bagaimana kita itu bisa mengkonekkan tubuh dan pikiran ya kebanyakan orang hari ini Bapak Ibu mohon maaf pikiran dan tubuhnya itu tidak terkoneksi ya itu yang menyebabkan akhirnya di dalam kehidupannya mereka selalu bermasalah. Masalah banyak ya Bapak Ibu ya. Kita punya selalu punya masalah. Tapi kita di Mainstream yang menarik adalah kita punya toolsnya. Bagaimana kita bisa lebih deep, bisa lebih dalam mengenal diri kita. Dan salah satunya melewati bagaimana kita makan. Bagaimana kita bisa punya kepercayaan diri. Ya, caranya kita lebih mengenal diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Insight dari saya, ya sharing dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari sharing saya malam hari ini.